Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87 dan sahabat Murai Mania? Ya, mudah-mudahan amunisi untuk menghadapi beberapa event yang lagi rame dan seru mudah-mudahan masih tetap dan terus stabil dan terus berprestasi dan semakin berkualitas ya Om. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang baru nemu channel Take Off 87. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sukses hobi yang sama. Di konten minggu ini kita mau membahas seputar cara setelan extra fooding dan rawatan seperti apa untuk menggacorkan murai batu yang harian hanya ngeriwik atau bahkan tidak bunyi ya. Banyak faktor, karena over birahi bisa, burung tidak sehat juga bisa, burung stres dan masih adaptasi setelah kita beli dari luar kota atau pindah dari tempat baru juga bisa teman-teman. Rawatan yang lebih tepat seperti apa? Mungkin sebagian dari teman-teman di sini yang nemu video ini sebelumnya sudah nonton beberapa video dari teman-teman di YouTube ya. Yang pasti semua didasari dari pengalaman dan rawatan yang sudah pasti dialami oleh sahabat YouTube yang kemudian di-sharing. Semoga bermanfaat untuk sukses hobi yang sama. Jangan bingung teman-teman, merawat murai batu hanya dibutuhkan dari sabar serta lebih peka lagi dan menggunakan nalar atau logika saja ketika kita merawat murai batu yang kita miliki. Lebih seperti kita punya momongan baru ya teman-teman. Kita mengenali maunya seperti apa, terus makanan kesukaannya apa, dan murai batu kita lebih happy dan seneng ketika kita rawat dengan rawatan yang seperti apa. Selain birahi dan stamina yang bagus, murai batu gacor harian itu dipengaruhi kondisi burung dalam kondisi sehat. Artinya selera makan bagus, bentuk kotoran juga terpantau lebih padat ya, tidak encer. Walaupun kotoran encer berwarna putih tidak selalu menjadi indikator burung ini dalam kondisi sakit. Tapi encer putih juga bisa menandakan bahwa burung lebih dominan makan serangga ketimbang fur, atau lebih sering makan kroto atau habis makan kroto juga bisa. Yang pertama kita bahas adalah gimana cara proses penggacoran untuk murai batu. Murai batu erat kaitannya dengan jangkrik sebagai makanan pokok ya. Seperti layaknya kita aja manusia, makanan pokok kita adalah nasi ya teman-teman. Untuk dapat stamina yang bagus, protein hewani yang bagus, perhatikan juga tidak hanya dari porsi berapa banyak atau seberapa dikit jangkrik atau jenis jangkriknya. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah apa pakan jangkrik teman-teman. Karena burung murai batu bisa berkualitas dan sehat tentunya dipengaruhi dari isi perut jangkrik yang murai batu teman-teman makan. Mulai dari setel kenyang teman-teman.
ketika kita menstel porsi jangkrik untuk proses penggacoran dan rekondisi mulai dari jumlah terbanyak, baru turunkan bertahap jika ketika porsi jangkriknya banyak terjadi masalah seperti OB, galak, cabul, dan lain-lain. Mulai dari setelan 15 ekor pagi, 15 ekor sore. Karena tanpa kita sadari, murai batu yang kita rawat ketika kita berikan porsi jangkrik kenyang, ya, itu akan men-setting dirinya sendiri. Makanya jangan kaget ketika teman-teman menemui atau menjumpai jangkrik-jangkrik yang tersisa ada di karpet. Di sini perlu dan dibutuhkan kejelian ya teman-teman, dan daya ingat yang bagus. Jangan baru diterapkan 3 hari teman-teman langsung mengambil kesimpulan porsi jangkriknya pas di mana, tapi gunakan 7 hari ke depan setelah teman-teman memulai cara ini ya. Ketika nanti murai batu teman-teman di 15 ekor kok nggak kunjung gacor, nah berarti dirubah. Jangkrik yang dihabiskan selama 1 minggu pagi dan sore dipukul rata itu habisnya berapa, nanti baru teman-teman masukkan extra fooding kroto. Mulai dulu kroto jangan setiap hari untuk penggacoran, yang ada nanti bukan gacor malah over birahi, atau resiko terburuk malah cabul, cabut bulu ya. Mulai saja dulu berikan kroto yang tentunya dimulai dari aktivitas jemur dan mandi dulu, baru berikan kroto. Nanti perhatikan setelah mengkonsumsi kroto, burung teman-teman terjadi perubahan atau enggak. Artinya terjadi perubahan, burung lebih responsif dan sensitif ketika kaget atau mendengar suara masteran atau murai batu lainnya. Tapi kalau misalkan belum ada perubahan ke arah sana, berarti teman-teman tambah. Yang tadinya seminggu baru 1 kali, teman-teman tambah menjadi 2 kali dalam seminggu. Ketika 2 kali dalam seminggu tidak juga kunjung gacor, coba teman-teman perhatikan dari porsi mandi, porsi pengembunan, dan porsi jemur teman-teman. Jadi tetap pertahankan setelan jangkrik tadi habis di berapa, lalu pertahankan kroto seminggunya itu di porsinya berapa kali dalam seminggu. Nanti sisanya bisa teman-teman maksimalkan dari durasi jemur, durasi pengembunan, porsi mandi, lalu diikuti membentuk fighter dan emosi murai batu. Teman-teman bisa mulai dari umbar dulu sebelum memasukkan extra fooding ulat Hongkong atau ulat kandang. Lalu hindari dan jangan biasakan teman-teman menggoda burung dengan mengaget-ngageti, menakut-nakuti, memakai kerodong ya teman-teman. Karena itu nanti menjadi karakter murai batu teman-teman sendiri. Kerepotan ketika event. Kan nggak mungkin event kita di pinggir lapangan mengibas-ibaskan tari selendang pakai kerodong kan. Jadi jangan ya teman-teman. Kalau misalkan nanti burung tidak juga kunjung responsif, teman-teman bisa langsung tes bawa latber. Sesuaikan dengan usianya dan evaluasi lagi kerja atau performa burung ketika kita gantangkan. Lalu jangan buru-buru merubah setelan rawatan extra fooding harian ketika burung teman-teman gak jalan di kesempatan gantang perdana atau pertama ya. Tapi perhatikan dulu seperti apa lawan sekeliling murai batu teman-teman. Karena ada murai batu yang dipukul atau ditekan dulu baru dia melakukan perlawanan.
atau dikoreksi lagi. Karakter murai batu teman-teman lebih bisa tampil top perform ketika digantang di tengah atau di nomor gantangan pinggir. Lalu perhatikan lagi ketika kita mentreatment atau mengkondisikan atau mengeksekusi di lapangan, perlakuan seperti apa yang cocok untuk murai batu kita sebelum kita gantung, teman-teman. Kalau misalkan karakter murai batu teman-teman bocor di bawah, gembrang-gembrong, teriak-teriak, meledak-ledak, pilih lokasi agak jauh dari murai batu lain. Lalu jangan diablak. Nah, ini menjadi kebiasaan teman-teman ya. Murai batu bocor pasti diablak. Kalau murai batu bocor hari H 0 jangkrik, teman-teman. Jadi hari H pagi tidak usah dikasih jangkrik. Tapi sebelum berangkat azan zuhur, teman-teman bisa mandikan burung murai batu, teman-teman. Selesai proses mandi, lanjut angin-anginkan, lalu berikan cacing 1 atau 2 ekor untuk sedikit menekan birahi atau emosi. Jadi burung dalam kondisi cooling down dan lebih kalem ketika kita bawa ke lokasi gantangan. Lalu jika cuaca panas, teman-teman tidak ada salahnya semprot kerodong atau basahi kerodong ketika melakukan perjalanan dari rumah ke lokasi gantangan. Karena ketika teman-teman menggendong murai batu dari rumah ke lokasi gantangan cuaca panas, tanpa disadari teman-teman sudah melakukan proses jemur sauna selama perjalanan. Itu yang mengakibatkan murai batu teman-teman sampai di lokasi gantangan itu mangap dan terjadi bocor. Apalagi murai batu yang teman-teman bawa ini tipikal fighter tinggi. Itu teman-teman. Mudah-mudahan dari sini ya, dari awal sampai menit 12.27 ini teman-teman paham apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Lalu jika misalkan apa yang saya informasikan di konten ini belum terjadi perubahan yang maksimal, coba teman-teman ATM saja. Amati, tiru, lalu modifikasi ya teman-teman. Kembangkan lagi, lebih peka melakukan pendekatan dan lebih sabar memahami karakter murai batu yang teman-teman rawat. Karena tidak ada murai batu jelek, yang ada kita dituntut lebih sabar ya teman-teman. Mudah-mudahan dari Take Off 87 menjadi media atau salah satu channel yang bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada, untuk menjadikan murai batu teman-teman bisa tampil top perform di lintas IO ya teman-teman. Kabari saya dan berikan informasi saya video ini sampai di kota teman-teman di mana aja nih dari teman-teman berasal. Salam hormat serta santun saya Dimas dari Take Off 87 dan SMA Bird School. Salam sukses, salam satu hobi. Assalamualaikum.